Terima kasih saudara, Anda masih bersama dengan kami, masih membahas mengenai peluang dan tantangan siaran digital untuk industri penyiaran dan juga konten kreator. Dekat sekali memang perpindahan ini begitu ya, dari TV analog kepada TV digital. Kemudian saya mau ke Ibu Tantri kali ini. Mengingat bahwa kita memang sudah berada di era digital, masyarakat kita juga sudah semakin banyak yang melek tentang digital begitu ya. Ada sebutannya adalah konten kreator begitu. Nah, ini apakah dengan perpindahan ke TV digital ini juga akan memberi peluang, potensi, kemudian juga memberikan wadah kepada mereka itu? Ya, tentu saja justru adanya perubahan atau migrasi dari TV analog ke TV digital ini justru akan semakin memperluas konten, artinya diversity konten. Jadi konten-konten yang dibuat oleh masyarakat itu akan semakin bermacam-macam, bervariasi. Dan tadinya yang masyarakat justru akan semakin luas, tidak hanya sebagai penikmat atau konsumen dalam siaran, juga bahkan sebagai produsen atau kalau kita sebut sekarang istilahnya konten kreator gitu ya. Jadi masyarakat bisa membuat konten-konten yang bervariatif, yang itu diberi ruang lebih karena adanya TV digital ini. Dan artinya itu kan justru masyarakat semakin diberikan ruang yang luas untuk berkreasi, secara industri kreatif juga akan semakin terbuka lebar. Nah, harapannya dengan seperti ini masyarakat dan konten-konten kreator yang ada akan semakin kreatif, inovatif dalam membuat acara atau konten yang itu menghasilkan acara-acara atau konten yang bervariatif dan tentunya bermanfaat. Yang nantinya ketika sudah bermanfaat dan akan terseleksi oleh masyarakat sendiri, mana sih konten-konten yang baik, yang tepat gitu kan. Dan itu akhirnya akan mengisi kanal-kanal digital kita nantinya. Gitu. Jadi lebih variasi justru. Lebih bervariasi. Apakah itu juga nantinya akan membuat mungkin sekarang masyarakat kita bisa dikatakan bergeser kepada bukan lagi kepada media-media mainstream begitu ya. Mungkin mereka melihat, oh siarannya itu aja gitu ya, membosankan dan segala macam. Dengan adanya TV digital ini akan membuat mereka kembali ke media mainstream. Setidaknya akan lebih berbagi kue ya, berbagi ruang ya, yang tadinya diisi oleh mungkin media sosial. Orang akan mulai juga melirik media mainstream kembali atau melihat televisi dan sebagainya. Apalagi kalau ini kan konten-konten kreator ini kan biasanya mengangkat nilai-nilai lokal. Misalnya hal-hal yang ada di daerah masing-masing yang itu tidak ada di TV nasional gitu kan. Nah, ini sebenarnya peluang yang cukup besar. Masyarakat di daerah akan merasa ketika mereka diangkat mungkin kehidupannya itu kan merasa terwakili oleh konten-konten tadi. Jadi ini menjadi potensi dan momen yang tepat menurut saya untuk para konten kreator bisa mengangkat kearifan lokal, hal-hal lokal yang ada di daerah untuk lebih dikenal masyarakat luas gitu. Berarti yang perlu disiapkan oleh masyarakat bukan hanya menjadi penikmat saja, tapi kita juga sebagai saat ini jadi pelaku, produsennya. Jadi kita yang nantinya juga akan menentukan konten-konten apa sebenarnya yang kita perlukan sebenarnya gitu ya. Baik, ke Pak Muslim nih Pak, mungkin terakhir juga begitu ya. Apa sebenarnya yang sekali lagi apa yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat, kemudian juga bagaimana cara juga masyarakat ikut berpartisipasi lah begitu ya, untuk juga migrasi ini. Mungkin tadi disampaikan kalau pemerintahnya saja yang bergerak mungkin tidak bisa juga, atau pelaku medianya saja juga tidak bisa kalau masyarakat tidak ikut. Iya, tadi yang disampaikan oleh Bu Tantri tadi itu memberi peluang banyak pihak ya. Apakah tadi para kelompok-kelompok influencer, konten kreator, dan banyak dari kelompok-kelompok itu. Jadi mendorong agar mereka punya siaran sendiri, gitu ya. Nah, begitu juga pemerintah daerah. Pemerintah daerah kan, misalnya di beberapa pemerintah kabupaten kota yang sudah punya televisi mereka ini dapat mengembangkan lagi variasi acaranya, tontonan kita, acara. Jadi masyarakat dalam hal ini, terutama kaum muda kaum muda ya, ini dapat mengambil peranan atau mengambil peluang yang sebesar-besarnya, ya, terkait dengan ikut serta. Bahkan kalau kita Kementerian Kominfo misalnya bersama-sama menyampaikan dengan masyarakat, mereka sudah mulai itu ya, sudah jalan ya,
memberikan kesempatan untuk DTS, Digital Talent Scholarship. Jadi untuk melatih para kaula muda, ya, untuk memanfaatkan ini, memanfaatkan untuk membuat tadi konten kreator dan lain sebagainya tadi, ya. Jadi masyarakat kita sekarang dengan peluang ini mengambil seluas-luasnya agar bisa ikut terlibat. Ya. Dulu ingat, waktu baru siaran televisi ya dulu ya, kemudian banyak televisi. Ya. Wah, itu kan memberi kesempatan para budayawan, para mereka-mereka yang dapat mengangkat kearifan lokal. Ini dapat menyampaikan lebih banyak, apalagi sekarang. Jadi ini bisa lebih menarik karena gambarnya tadi disampaikan oleh Pak Tantri. Lebih jernih juga begitu ya, Pak ya. Kita bahari banyak bersamut, gitu kan. Tina hujan aja di sana ya. Nah, kalau ini kan enggak. Wah, dan sebenarnya tidak banyak merubah sistemnya, karena kita masih menggunakan antena biasa, wahab yang biasa ya untuk menangkapnya, tapi tidak perlu lagi harus dekat antena siaran gitu ya, menangkap sinyal kan, bertinggi-tinggian antena ya. Tapi masalah juga harus dipahamkan beda dengan misalnya tadi TV kabel itu beda kan, tidak maksud begitu. Kemudian berbayar gitu ya. yang streaming yang itu ya, itu menggunakan internet tadi kan. Kalau ini sama dengan hanya tadi memang membutuhkan alat televisinya yang sudah siap dan sanggup menerima sinyal digital tadi. Kalau tidak ya tambahi alatnya kan begitu. Tambahi lagi masyarakat. Baik, terakhir mungkin Pak Muslim boleh mengajak kepada masyarakat untuk bisa beralih dari TV analog ke TV digital ini. Ya. Tentu kita menyambut perubahan ini, dan masyarakat tidak perlu bingung ya, kemudian juga ragu ya. Jadi menyiapkan dirinya. Nah, bagi yang tidak mampu segera mengkonfirmasikan apakah dia tergabung di dalam data yang menerima bantuan ya. Dan insya Allah nanti dari lembaga penyiaran swasta yang sudah siap itu ya, di Kalsel ini untuk tahap pertama kan sekitar 45.113 ya yang akan didistribusikan ya. Dan kemungkinan di minggu ketiga bulan April ini sudah didistribusikan ya. Jadi bagi masyarakat kita yang mampu ya, bisa membeli tadi kalau televisinya belum kita ya. Jadi kami mengajak bersama-sama ya, dan manfaatkan digitalisasi sekarang ya, sebagai sebuah peluang bagi kita. Bahkan masyarakat kan bisa menyampaikan berbagai hal di sana ya. Baik, jadi manfaatkan peluang ini dengan sebaik mungkin begitu ya. Tadi disampaikan bahwa banyak sekali sebenarnya nantinya yang akan kita dapatkan, selain yang pasti yang paling pertama disampaikan tadi adalah gambarnya lebih jernih. Udah nggak ada lagi tuh ya Pak ya yang bersamut. Betul, dan mungkin tambahan lagi tadi justru nanti juga dampak atau trickle dan efek dari digitalisasi TV ini akan menambah kecepatan internet kita karena ruangannya kan lebih banyak tersisa. Ya, kita sudah nantinya akan bisa masuk kepada 5G ya. 5G itu baik. Sementara yang sekarangnya di beberapa tempat 4G saja sangat sulit begitu ya. Ya lelet begitu ya. Nanti dampaknya akan ke sana ya. Baik, berarti ini ibaratnya seperti kita mendayung begitu ya Pak ya, 2-3 pulau terlampaui jadinya. Betul. Satu kali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Bergerak. Baik. Itu kata Paman Bilin selalu begitu ya. Baiklah. Dan terima kasih
Pak Muhammad Muslim, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga Ibu Tantri Ferawati, pengamat komunikasi yang sudah berbagi dan berdialog di hari ini. Dan juga pastinya terima kasih untuk ke Anda, saudara, yang sudah menyaksikan Sapa Kalsel hari ini. Kita membahas mengenai peluang dan juga tantangan siaran digital untuk industri penyiaran dan konten kreator. Seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber, maka mari saatnya kita beralih atau migrasi dari TV analog ke TV digital. Saatnya saya Aisyah Iria dan dua narasumber ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.